Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Saham-saham ini masih bergerak di fase uptrend, pergerakannya masih ada di atas garis MA20, yang mana saham ini berpotensi dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ACES. Oke, kita lihat tren pergerakan saham ACES, dia bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Saat ini kita melihat pergerakan saham ACES berhasil menguat ya teman-teman. Hari Rabu kemarin dia berhasil menguat 1,61% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Di sini kita lihat ada candle dengan ekor panjang di bawah, ini menandakan bahwa saham ini masih ada tekanan beli ya teman-teman ya. Dia sempat ada di harga tertingginya di 640, namun pada saat market close dia tutup di harga 630. Kita lihat di sini pergerakan saham ACES masih ada di bawah garis MA5 teman-teman. MA5 ini merupakan area resistance teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ACES ini dia gagal untuk break dari area MA5, maka ACES akan berpotensi dia akan koreksi kembali. Nah, di sini kita bisa manfaatkan momentum untuk cicil beli teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai cicil bertahap. Ini ada area support di kisaran harga 600-an. Oke, ini area yang bisa kita perhatikan. Terus kemudian ada area support dari garis MA20 teman-teman. Oke, di kisaran harga 570-an teman. Jadi kita bisa manfaatkan untuk melakukan pembelian dengan cicil bertahap. Jadi selama pergerakan saham ACES ini dia belum berhasil break dari MA5, maka dia akan berpotensi koreksi. Kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat area resistance. Jadi kalau misalkan dia MA5 berhasil di break ke atas dan misalkan dia close di harga 640-an, maka ACES ini berpotensi dia akan masuk ke penguatan dan targetnya di area resistance di area harga 660 teman-teman. Oke. Jadi ini masih cukup menarik teman-teman ya untuk pergerakan saham ACES. Oke. Jadi untuk swing trade targetnya ada di area resistance di harga kisaran 780 teman-teman. Oke. Jadi kita bisa lihat hari Senin besok untuk saham ACES mudah-mudahan dia mampu bergerak menguat dan berhasil break dari area MA5 ini teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing. Kita lihat untuk ACES ini asing masih ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari tanggal 30 dan 31 Mei, ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Kita coba cek di broker transaksi. Kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat ada top 2 broker paling atas, ini ada ZP dan BK yang melakukan akumulasi di saham ini. Oke. Next kemudian ada saham kode Dewi. Oke. Dewi ini juga masih ada di area support ya teman-teman ya. Kita lihat ini dia masih ada di area MA5 dan MA20 teman-teman. Ini ada area support dari saham Dewi. Oke, ini masih cukup menarik untuk kita entry buy teman-teman ya. Dan tentunya kalau kita mengamati area support ini resikonya masih cukup kecil teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia jauh dari area MA20, kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini kita lihat ada area resistance yang mana ini kalau kita lihat ini area resistance yang cukup kuat teman-teman ya. Yang ini di kisaran harga 330-an teman-teman ya. Jadi target terdekatnya di area harga 330 teman-teman. Kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas area harga 330, maka Dewi akan berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resisten. Oke. Area harga 368 hingga 394 ini target kenaikan dari saham Dewi apabila dia berhasil break dan close di atas area harga 330 teman-teman. Kalau kita lihat ini hari Rabu kemarin penguatan saham Dewi ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Kita coba cek di transaksi asing untuk Dewi. Oke, kita lihat ini asing ada net sell teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 29 hingga tanggal 31 asing terus melakukan penjualan teman-teman. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Ini broker dengan kode CP ya teman-teman ya, yang melakukan akumulasi pembelian dengan jumlah yang banyak di harga rata-rata kisaran 320 teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Excel. Oke, Excel ini juga masih cukup menarik. Ini masih uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat ini pergerakannya masih bertahan di atas garis MA20. Jadi selama pergerakan saham Excel ini masih berada di atas garis MA20, maka Excel ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatan teman-teman. Dan resiko terjadi apabila dia jebol dari garis MA20. Karena kalau dia jebol dari garis MA20, tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun ke bawah.
kita bisa melihat area ini ada area support ya teman-teman ya, di kisaran harga 1930 hingga 1965. Jadi kita bisa melakukan pembelian di area support ini. Targetnya di sini ada area resistance di kisaran harga, oke, kisaran harga 2030-an teman-teman. Ini target terdekat dari area Excel teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik. Di kalau misalkan area harga 2030 ini berhasil di break ke atas, maka ini berpotensi dia akan menguat dan tentunya dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini kita lihat ada area di garis moving average 100 di kisaran harga 2100-an teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik untuk saham Excel. Mudah-mudahan hari Senin besok Excel mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Excel. Oke, kita lihat ini ada net sell ya teman-teman ya. Ini asing terus melakukan penjualan dari tanggal 19 Mei hingga tanggal 31 Mei. Asing terus jualan teman-teman. Kalau kita konfirmasi di broker transaksi, kita lihat ini masih ada akumulasi. Kita bisa cek di 4 broker paling atas. Ini ada RX, ODLG, dan CC yang melakukan akumulasi di saham Excel. Secara analisa teknikal ini masih cukup menarik dan saat ini Excel masih ada di area beli. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Silo. Oke, Silo ini juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA20. Trend saat ini Silo ada di fase uptrend. Pada hari Rabu kemarin dia berhasil menguat 2,8% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Kita lihat pada hari Rabu kemarin ada ledakan volume yang cukup tinggi dibandingkan dengan volume selama beberapa bulan ke belakang teman-teman. Ini masih cukup oke teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Silo ini masih berada di atas garis MA20, maka Silo berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Targetnya di sini ada area resistance, oke, di kisaran harga 1720 hingga 1755 teman-teman. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham Silo, teman-teman bisa memanfaatkan area beli di garis MA20 di kisaran harga 1615 hingga 1635 teman-teman. Oke. Mudah-mudahan hari Senin besok Silo mampu melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Silo. Oke, kalau kita amati asing ada net sell ya teman-teman ya. Ini tanggal 31 Mei asing melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Kalau kita lihat di broker transaksi, ini ada net sell juga ya teman-teman ya. Ini ada distribusi, ini buyer dan seller masih dominasi oleh seller teman-teman. Oke, jadi dengan melihat data-data tadi kita bisa mengamati area support ini teman-teman ya. Dan area support di MA20 ini saya kira masih cukup ideal teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Silo ini masih berada di atas garis MA20, maka ini masih cukup menarik. Risiko terjadi apabila Silo jebol dari garis MA20. Karena kalau dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBTN. Oke, dari sektor perbankan ya teman-teman ya. Oke, BBTN ini juga hari Rabu kemarin dia berhasil break dan close di atas garis MA20. MA20 ini yang awalnya merupakan area resistance saat ini berubah menjadi support teman-teman. Dia berhasil menguat 2,81% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, target terdekat ini ada area resistance di garis MA100, yakni di garis di area harga 1205 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham BBTN teman ya. Oke. Jadi ini BBTN masih cukup menarik. Jadi kita bisa mengamati area MA20 merupakan area entry beli teman ya. Jadi selama dia masih berada di atas garis MA20, maka BBTN ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal bertahan di garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun ya teman-teman ya. Kita harus hati-hati kalau misalkan dia ternyata gagal break dan close di atas garis MA20 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BBTN. Oke, BBTN ini asing ada net sell. Di broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita
kita bisa melihat 4 broker paling atas ada LG, RX, CP, dan AZ yang melakukan akumulasi di saham BPTN. Oke, mudah-mudahan BPTN hari Senin besok mampu melanjutkan penguatan. Oke, next kemudian ada saham dan nikel. Oke, nikel ini juga masih cukup menarik. Dia masih bertahan di atas garis EMA 20. Pada hari Rabu kemarin dia sempat ada di harga terendahnya, yaitu di harga 294, namun pada saat market close dia ada di harga 302, teman-teman. Ini masih ada di area support ya, teman-teman ya. Saat ini dia ada di area support EMA 60 dan EMA 5. Oke, ini bisa kita amati untuk area entry beli, yaitu di harga kisaran 296 hingga 302, teman-teman. Target terdekat ini ada area resistance di kisaran harga 324. Target kenaikan saham nikel. Dan selama pergerakan saham nikel ini mampu bertahan di atas area MA 5 dan MA 60, atau misalkan dia masih bertahan di atas harga 294, maka nikel ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Namun kalau misalnya dia jebol dari area support 294, maka dia akan koreksi ya, tentunya. Kan kalau dia koreksi dia akan menuju area support. Jadi kita lihat ada MA 20. Oke. Nah, di sini area supportnya. Jadi kalau misalkan nikel ini masih mampu berada di atas garis MA 20, maka tren dia masih berada di fase uptrend. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20, ini kita harus berhati-hati ya, teman-teman ya, karena ada kecenderungan harga akan turun karena dia udah patah tren ya, teman-teman ya. Dan MA 20 yang awalnya merupakan area support, dia akan berubah menjadi resisten. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk nikel. Oke. Kita lihat asing ada net sell. Oke, di broker transaksi kita lihat ini juga ada distribusi ya, teman-teman ya. Kita lihat ada CC, DH, dan KK yang melakukan penjualan di saham nikel. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis komentar di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.